dalam media sosial ada etika yang harus kita jaga. Ya. Dulu sebelum terbit undang-undang ITE, orang bebas berekspresi, ya kan? Membuli orang bebas, ya, memaki orang bebas. Setelah terbit undang-undang ITE, halo Sobat Hukum dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Fakultas Hukum Universitas Asahan. Nah, kembali lagi di dalam podcast kesayangan kita semua. Nah, di dalam podcast kali ini sedikit berbeda nih, karena biasanya kan kalau podcast itu hostnya ada satu orang. Nah, kalau kali ini podcastnya itu ada 2 orang. Di sini saya ditemani oleh teman saya. Nah, tapi sebelum itu saya di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli LCMS, biasa dipanggilnya Fadli. Nah, kemudian ada teman saya nih. Bisa perkenalkan diri dulu, Bang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Nuratan Syombing atau biasa dipanggil Hafiz. Nah, kemudian kita di sini juga kedatangan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau ini merupakan salah satu dosen Fakultas Teknik di Universitas Asahan. Nah, mari kita sambut Bapak Azrai Sirait. Ya. Oke, terima kasih sudah mengundang saya di sini ya. Oke, Pak. Gimana kabarnya nih, Pak, hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar kita sehat luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri nih, Pak. Gimana kegiatan Bapak atau bagaimana? Ya, boleh, Pak, mungkin. Oke ya. Saya dosen di Fakultas Teknik ya, kampus Universitas Asahan. Mengajar di bidang informatika. Nah, selain itu saya konsultan IT ya dan pegiat literasi digital. Nah, mungkin itu ringkasnya tentang profil saya. Sedikit nih, Pak, mungkin sedikit mengganjal di pikiran saya tadi, Pak. Konsultan IT itu seperti apa, Pak? Contohnya gitu, Pak, mungkin. Konsultan IT itu sama seperti kalau ada dokter ya, orang berobat ke rumah sakit, ya, dia konsultasi. Ya. Nah, kalau kami konsultan IT berarti ada orang datang ke kami bagaimana meminta pembuatan aplikasi-aplikasi. Nah, begitu. Di bidang situ. Iya, nah makanya dikatakan konsultan IT. Ya. Oke. Nah, terkait tema kita nih, Pak, mungkin ya. Kita langsung ke tema boleh, Pak? Boleh, silakan. Oh, mungkin sebelum itu lupa nih saya. Kita enaknya manggil apa nih, Pak? Kan tadi Bapak, saya manggilnya Bapak atau Abang gitu. Bapak lebih nyaman gimana? Boleh nih? Abang saja, asal jangan Om ya. Abang. Abang saja. Oke, manggilnya Abang nih ya. Boleh ya, Abang. Oke. Jadi gini, Bang, kan tema kita nih terkait tentang aman bermedia digital. Iya. Terkait media sosial nih, Bang. Bagaimana sih cara bermedia sosial yang baik dan benar itu? Menurut Abang nih. Oke ya. Nah, sebelumnya kita harus merujuk sejarah dulu. Waduh, ya kan? sejarah. Dulu ya media sosial ini kan hadirnya di tahun 2004 ya. Termasuk Facebook. Nah, dulu kita kalau ingin memperoleh informasi tentu dari televisi ya. Iya, Pak, semua dari TV ya. Tapi sering berkembang zaman, lahirlah Facebook ya sebagai media sosial di tahun 2004. Nah, maka itulah awalnya orang mengenal media sosial. Nah, kemudian kita paham ya di situ adalah media untuk kita berinteraksi. Ya, secara natural Facebook itu hadir sebagai media pertemanan. Ya kan, di situ bisa mencari pertemanan, bahkan mencari mantan pun di situ bisa. Ya kan? Nah, mencari permusuhan juga bisa situ ya. Itu naturalnya dulu. Natural artinya dia belum berkembang. Kalau sekarang tentu Facebook sudah banyak fitur ya, bisa live streaming. Iya, betul, Pak. Betul. Ada game online, ada marketplace dan lain-lain. Nah, tapi kalau secara natural dulu emang hanya sebagai media mencari pertemanan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pembukanya. Itu kan, Pak, kalau dulu nih, Pak, kalau pengalaman saya nih, Pak. Dulu tuh kalau kita punya Facebook pas di sekolah SD tuh, Pak, itu udah kayak hal yang sangat membanggakan gitu, Pak. Kayak misalnya saya, wah aku punya Facebook nih gitu kan. Kawan-kawan, wih jago kali gitu. Kok punya Facebook gitu kan. Iya, Cok. Nah, memang tentu ya memang zamannya sudah
berbeda dulu ya. Iya, Bang. Dulu itu ketika hadir dia dilihat dari handphone saja kan kita paham ya. Handphone sekarang sudah handphone Android ya, canggih, Android. canggih. Jarang kita temukan ada mahasiswa atau orang lain yang pakai handphone Nokia yang berat 5 on itu. Ya, itu kalau lempar anjing mati anjing itu. Nah, itu sudah tidak lagi ya. Orang sudah kembali ke beralih ke smartphone ya atau Android. Nah, tadi dikatakan memang ada orang memiliki media sosial pertama kali, dia sudah merasa bangga gitu kan. Betul, memang trendingnya saat itu begitu ya. Yang punya akun ya dia akan bangga. Nah, karena memang harus kita pahami ya, ketika orang punya media sosial memang secara psikologis dia membuat status bagaimana orang melihat tulisannya gitu. Ya kan? Oh, kalau dia buat status iya pasti. Kamu aja misalkan buat status pasti apa tujuannya? Bagaimana memantau berapa hari ini yang like postingan saya itu kan? Iya, betul Pak. Handphone disimpan di kantong, berapa menit kemudian dibuka lagi, berapa yang komen? Melihat situasi ya, Pak. Ya kan? Dan terus begitu. Ya, buat status supaya ada orang melihat. Nah, tentunya memang kenapa serasa bahagia memiliki media sosial saat itu memang informasi itu luas bisa ditemukan. Ya kan? Oh iya, semua sekarang bisa dari iya, media karena sosial. kan dia gitu. skala internasional. Betul. Bisa viral cepat. Contoh. Sekarang kalau mau viral itu gampang. Ya. Kita pergi ke depan UNA, jalan lintas kita berbaring di situ. Di videoin orang gitu. Iya, di video viral. Ya, banyak orang viral gara-gara media sosial. Iya, ya. Seperti yang di Binjai ya, salam dari Binjai, dia nonjok pisang, dia viral, ya kan? Kalau di kisaran ada yang Surya Manurung, ya kan? Icon ya. Iya, icon yang apa kan? Itu juga dari media sosial. Nah, jadi karena efeknya besar, maka orang berasa memiliki keistimewaan memiliki media sosial ini atau menggunakannya. Nah, begitu. Berarti begitu besar sekali dampak media sosial ini, Pak. Iya, betul. Nah, Pak, terkait besarnya media sosial ini, Pak. Kan itu banyak, Pak, media sosial kayak contoh Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain. Google lah salah satunya gitu kan. Ini kan, Pak, sistemnya ini kan, Pak. Itu kan media sosial pasti bisa diganggu lah oleh orang lain gitu, Pak. Misalkan kayak contoh kasus siapa tuh waktu itu? Boyka sama namanya. Oh, Bjorka. Bjorka. Nah, itu kan sampai menggelegar tuh satu Indonesia itu, Pak. Itu kan, Pak, tandanya saking kan besarnya dampak media sosial ini sampai sekalinya itu viral langsung kayak booming satu Indonesia gitu, Pak. Nah, jadi itu, Pak, kalau kayak contoh lah kasus Bjorka ini, Pak. Kan dia tuh ngeretas tuh, Pak, data-data tuh, Pak. Terkait biasanya kan dia kalau yang semalam itu dia ngeretas apa tuh, sosmed, data sosmednya, kayak data Kominfo juga gitu ya, Pak. Nah, itu, Pak, apakah ada gitu mungkin tanda-tandanya gitu, Pak, kalau kita diretas atau semacamnya gitu, Pak? Ya, pasti ada ya. Jadi itu adalah materinya aman ya, bermedia digital itu ya. Nah, tentu memang kasus Bjorka ini kan simpang siur itu ya. Iya, Pak. Simpang siur. Ada yang mengatakan dari luar negeri ya, ada yang mengatakan dari macam-macam. Nah, bicara meretas tentu ini ke aplikasi ya. Aplikasi tentunya tidak ada aman yang 100%. Ya, tidak ada. Tentu bisa diretas gitu kan, diretas. Nah, itu adalah kerjaan biasa dikatakan si hacker. Ya. Nah, memang saat itu beragam ya argumentasi masyarakat, ya kan? Nah, memang booming. Iya. Karena kalau sudah pakai media sosial, masyarakat itu sudah tidak punya batasan dalam melakukan sesuatu ya. Betul. Maaf ya, contoh orang cerai saja. Kalau dulu orang cerai satu kampung, yang tahu satu kampung. Iya. Sekarang orang cerai ya, contoh Lesti ya. Yang informasinya lihat ya, bukan lagi skala kabupaten ya, provinsi.
tapi nasional bahkan internasional. Betul betul. Nah, jadi ini yang buat ramai itu, ya ditanggapi oleh netizen ya. Iya, Netizen. Nah, makanya kasus Biorka itu emang sebuah peretasan ya. Masalah itu dia orang dalam atau luar ya itu kita tidak masuk ke situ kan. Yang jelas dia adalah mengganggu saat itu, yang mengganggu, membocorkan data-data kementerian, ya kan, membocorkan beberapa surat-surat rahasia kepresidenan. Hanya itu aja, gitu kan. Iya, Pak. Nah, jadi cuma sebatas itu kita bahas tentang si Biorka ya, itu aja. Kau pernah ya, Cok? Iya. Jadi gini Bang, tadi kan setelah kita bahas itu bagaimana tentang akun media sosial kita diretas. Jadi menurut Abang ini apa ada tips dan trik supaya akun media sosial kita ini aman gitu, terlindungi dari hacker gitu Bang? Ya, tentunya kalau dulu Facebook itu tidak banyak fitur keamanan, ya kan? Sebab dulu memang rawan akan kebobolan, ya, akun kita mudah diambil oleh orang lain. Ya, kalau sekarang sudah berkembang fitur-fitur keamanan dari Facebook, ya. Contoh ada istilahnya two factor, ya, notifikasi dua faktor. Yang harus masukkan Iya. kata sandi segala Jadi macam. kalau ada orang membuka akun kita di luar sana, langsung masuk ada pemberitahuan masuk Iya, ke kita. ada notifnya gitu, Bang. Ini Iya. saya atau tidak gitu. Iya. Kalau nanti ada opsi ya atau tidak. Kalau kita iakan, dia akan masuk. Kalau tidak, dia akan terkunci. Iya. Ya kan? Ada juga fitur sidik jari ada, Iya, ada Bang. ya. Ada juga fitur notifikasi ke email, ya. Bahkan ada Ada tuh Bang yang saya juga pernah tuh. Dia tiba-tiba di HP saya tuh ada kayak muncul nomor gitu dia. Iya. Mencet nomor itu ada 3 nomor Bang. ya kode Terus, verifikasi. Iya, Ya. dari 3 nomor itu kita pencet nanti. Ya, nah itu namanya kode verifikasi. Itulah sebagai pengaman akun kita. Nah, kalau sekarang hampir kecil celah akun itu diretas kalau kita mengikuti saran fitur-fitur keamanan itu. Nah, gitu ya. Cuman kan gini Bang, kan banyak nih sekarang modus-modus gitu Bang. Iya. Nah modus-modus ini bahkan terkadang tuh mereka sampai ada yang kayak banyak nih kasus di masyarakat tuh Bang. Kayak contoh mereka ngirim surat undangan katanya, Iya. berkedok undangan, tapi dia ngirim aplikasi tuh Bang. Iya. Bisa di WhatsApp tuh biasanya. Iya. Terus ketika kita pasang aplikasinya, nanti itu langsung data-data kita hilang semua tuh Bang. Betul. Bahkan kadang ada yang kasus yang saya lihat di TV itu dia sampai kehilangan 150 juta di rekening dia. Ya. Nah itu bagaimana tuh Bang kira-kira ini ya? Nah, makanya memang dalam aman bermedia digital ya, kita emang sifatnya privasi ya. Iya. Kadang-kadang masyarakat ini semua dipostingnya. Ya, jadi ada yang tidak boleh diposting sembarangan ya. Contoh kita tidak boleh posting kita sedang berkendaraan mobil ya, atau live streaming, ya kan, menampilkan plat BK di situ, itu rawan itu. Informasi pribadi lah. Iya, nanti orang pencuri bisa mengikuti kita dari belakang, ya, kita lengah, kita dicuri, ya kan. Nah, kembali tadi ke pertanyaan yang tadi ya. Apa tadi? Kayak dia ngirim surat undangan. Ya, surat undangan ya kan, penipuan ya kan. Iya Bang. Nah, penipuan ini ya marak ya ketika media sosial itu ada. Ya, marak dia. Karena itu celah yang mudah orang masuk dibanding bertemu secara fisik. Ya kan? Kalau pencuri pasti dia akan bawa martil ya, bawa linggis ya kan, membuka pintu. Sekarang Kalau ini dia penipuan. Nah, maka itu biasa dikatakan sebagai social engineering atau rekayasa sosial. Ya, contoh kita sudah pernah mungkin mendapatkan SMS ya. Selamat Anda mendapatkan sering 100 sekali, juta Bang. rupiah. Iya di SMS tuh biasanya Iya. tuh Bang. Iya. Kalau kita pikir-pikir, mana mungkin kita dikasih 100 juta ya? Mana mungkin. Dapat dari mana? Iya. Maka di sinilah kita butuh pemahaman ya atau literasi digital. Ya, ada ilmu kita, paling sedikit harus ada ilmu kita. Artinya, ketika ada SMS masuk itu, kita jangan mudah percaya. Itu tadi kan, cek dulu, benar nggak itu dari perusahaan resmi atau dia menelpon kita, ada ya biasa Iya, itu kan, banyak menelpon. banyak Bang, iya. Menelpon dia biasanya menamakan kepolisian, ya kan? Anak Anda
Kecelakaan. kasus narkoba katanya, kasih tembusan. Kirim duit. Iya, kalau kita tidak memahami itu benar tidaknya, pasti kita akan mengikuti, ya kan? Nah, hal ini sering marak masuk ya dari WA, ya, mengirimkan link, Iya, kayak undangan itu ya, Pak. atau dikatakan phishing atau spamming, Iya, Pak. ya. Kita emang tidak boleh langsung klik, ya. Itu tadi dicek dulu, jangan diklik. Cek kebenaran dulu ya, Pak. Iya, Gimana tuh Pak maksudnya tuh Pak? Dicek Nah. dulu tapi jangan diklik. Kan Nah. kita kalau mau ngecek biasanya diklik dulu tuh Pak. oke. Nah, pertama harus dicek ya, contoh ya. Kalau memang resmi dia, contoh Telkomsel. Telkomsel tentu mengirim hadiah, dia tidak pakai nomor pribadi. Benar. Pasti Iya, tulisannya iya, iya. PT Telkomsel. Nah, nanti kalau di WhatsApp itu Telkomsel ada centang. Iya, gitu kan? Dia tidak pakai nomor pribadi. Nah, di situ contoh kecil kita mengetahui ini resmi atau tidak. Nah, kalau dia pakai link, ya, link itu link resmi, lihat. Contoh yang ngirim itu contohnya BPJS yang ngirim, ya. BPJS mengirim link BPJS itu resmi dari pemerintahan. Ada contohnya ya, BPJS Indonesia Go ID contohnya, ya, ada Go ID-nya di belakang, domain namanya Go ID, itu resmi pemerintahan. Iya. Tapi kalau link itu dikirim, ya, dengan kata lain panjang linknya ya, ABCZ 123 gitu kan, Iya Pak. ini yang sering terjadi kan. Nah, itu jangan diklik, ya, karena potensi pencurian data itu ada di situ, ya. Contoh dulu ya, mahasiswa FKIP ya tahun lalu 20 juta ya dari BRI link hilang ya, uang. Hangus gitu, Pak. Hangus. Emang ada Iya, ada dari atas nama Bank BRI mengirimkan ke pesannya, diklik dia, hilang uang 20 juta saat itu. Waduh. Nah, dalam intinya kantong. kita harus mencek dulu, ya, jangan diklik. Tentu sebelum mencek harus ada ilmu, ya kan? Tidak harus percaya. Kalau ada mahasiswa yang tidak punya ilmu, tentu dia akan ikuti itu. Nah, jadi itu gambarannya, ya, kenapa demikian terjadi. Oke. Tapi kan Bang banyak tuh masyarakat awam yang nggak tahu tuh Bang. Iya. ya kan? Jadi mereka kayak wah, kayak mereka mungkin lagi butuh uang atau semacamnya gitu Iya. kan Bang. Tiba-tiba wah, masuk. dapat apa nih kesempatan mungkin Iya. ini dikasih Tuhan gitu misalnya. Jadi kayak langsung mereka klik gitu, langsung Iya. diklik, langsung hilang semua data. Nah, itu tadi makanya masyarakat harus diedukasi dulu, ya, mungkin dari pemerintahan ya atau Diskominfo-nya, ya, mengedukasi masyarakat. Tentu harus ada edukasi, ya, kirim ke kades-kades kepala desa, kumpulkan masyarakat ya, bahasanya jangan mudah percaya kalau ada masuk ke WA berupa hadiah. Buat sosialisasi Iya, gitu. harus perlu sosialisasi. Kalau tidak, tentu kan tidak semua masyarakat memahami pintar kan. Ada masyarakat yang di bawah, kalangan bawah ya, ada juga yang pendidikannya rendah, ada, Iya, Bang. ya kan. Tentu ini akan menjadi celah penipuan itu berlangsung kalau tidak ada edukasi atau sosialisasi. Nah, itu tadi kuncinya edukasi, sosialisasi. Nah, kalau itu sudah ada, tentu ini bisa ditangkis, ya. Nah, itu tadi, ya. Terus nih Bang, kan pasti kan kalau kita di media sosial nih ada tuh kayak perlindungan data pribadi kita. Iya. Kayak Abang bilang tadi, contoh verifikasi 2 langkah tuh ada kan Bang. Iya. Terus tuh kalau misal nih Bang di kayak aplikasi-aplikasi kalau saya tuh yang nggak ada biasanya tuh kayak di WhatsApp tuh Bang. Verifikasi 2 langkah. Saya pernah kejadian, jadi nomor saya ini dipakai orang lain, Iya. gitu Bang. Misalnya saya masih pakai nomornya, cuman nomor ini tersambung juga di HP orang lain tanpa saya ketahui gitu Bang. Nah itu bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin bisa dikasih tahu Bang. Sebenarnya kalau nomor itu masih aktif, itu tidak bisa double. Ya, satu nomor satu orang. Sama NPM mahasiswa, ya, satu NPM satu orang. Ya. Iya, Bang. Nah, kalau memang nomor itu aktif, tidak mati, tentu tidak bisa dipakai oleh orang kedua. Tidak bisa. Kecuali kalau nomor itu aktif ya, contoh di HP kamu aktif nomor itu kan, bisa komunikasi telepon dan sebagainya. Tapi tiba-tiba memang diambil oleh orang lain. Iya, Nah, gitu Bang, pas kayak gitu iya. Itu terjadi karena memang dia mengacak nomor atau menarget nomor. Mengirim kode verifikasi.
ke HP kita dan kita mengirim itu. Pernah kejadian itu. Mengaku sebagai pegawai Indomaret. Ya. Dia mengirim pesan ke HP pelanggan Indomaret. Pak, tadi Pak, kami dari Indomaret, tadi saya mengirim kode verifikasi. Karena dia tidak paham, dikirimnya pada kode verifikasi itu ke si pelaku. Padahal untuk masuk mengakses apa? Iya. Ketika diterima dia, otomatis nomor tadi akan pindah aksesnya ke dia. Nah, mungkin itu terjadi seperti itu. Ya. Tidak bisa dia memaksa kecuali orang Telkom. Ya, Telkom memang memiliki mereka lah yang artinya kalau dia kartu Telkomsel, sentralnya mereka yang miliki. Ya, tentu mereka tidak akan lakukan itu karena ada peraturan yang ketat. Ya. Yang jelas ini semua adalah manipulasi ya dari para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Tapi ini kan gini bang, kan waktu itu terkait yang ini lagi tadi ya, saya singgung lagi. Dia HP-nya ini masih aktif, nomornya juga masih aktif, ya kan. Terus tapi tiba-tiba kayak keluarga saya tuh diteleponin tuh sama dia, sama nomornya ini, nggak tahu. Tiba-tiba kayak dia nelponnya itu kayak ngomongnya nggak tahu lah bahasa apa gitu bang. Iya. Pokoknya ada kata-kata kotor juga yang terselip gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka tahu nomor HP kita, keluarga kita? Ya kan? Iya itu juga. Itu dulu kan? Iya. Sebenarnya emang data Indonesia itu sudah bocor ya kemana-mana. Ya kita usah bicara secara luas lah ya. Lingkungan asahan aja. Ya. Kenapa ada orang tiba-tiba mau-WA kita, SMS kita? Ya, dia tahu nomor kita. Bahkan tahu nomor anak kita, paman kita, ayah kita. Ini banyak sumbernya. Pertama bisa jadi dari kalau dulu kita mengisi pulsa ya, konter itu akan mencatat nomor HP kita ya. Iya. Buku panjang itu Iya. Bisa di buku panjang ditulis semua. Sumber pertama bisa dari situ. Dan mungkin entah terjatuh atau difoto orang. Ya, satu. Kedua, bisa juga dari kartu keluarga yang mungkin dikumpulkan di suatu tempat dengan ukuran banyak dan ini jatuh kepada tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh, biasanya data itu ada di Dukcapil contoh ya. Iya, Pak. Ada orang yang iseng. Oknum lainnya. Iya, iseng. Ya, dia akan membuang atau mungkin tidak sengaja menyimpan di tempat yang tidak aman. Dan ini diperoleh oleh orang lain. Maka kan otomatis dia akan tahu kan nomor kakak kita kan. Contoh ya. Nah, apalagi contohnya? Contohnya lagi misalkan lessing yang jahil ya, atau lessing yang jahil ya. Memang tidak semua lessing yang jahil ya, ada yang baik juga. Saya pernah mendengar informasi bahwasanya ya itu dijual oleh lessing. Oh, berarti bisa juga dijual. Kita. Karena gini, mereka kenapa bisa jual mereka? Karena mereka ketika ada masyarakat membeli sepeda motor, tentu mereka akan survei ke lapangan kan, ke rumah masyarakat, minta KK, semua minta nomor HP, ya kan? Dan mungkin saja ya ini terjadi ya mungkin keteledoran ya, sama seperti yang tadi pertama tadi kan, terjatuh atau diberikan kepada orang lain, dibayar mungkin bisa jadi ya. Ya itu pernah terjadi ya. Ada saya punya teman dari penjual voucher. Kalau kalian pernah sekarang kan kalau beli voucher harus registrasi nik nomor kakak. Iya, benar. Dan kita kadang-kadang kita temukan voucher itu sudah atau kartu itu sudah terregistrasi. Iya, udah memang. Iya. Sekarang udah banyak bang gitu. Iya, itu PK orang lain. Biasanya itu ada kayak daftar gitu, terus mereka tinggal masukkan aja gitu bang. Iya, nah, dan ini emang pengakuan dia diambil dari para leasing. Nah, makanya inilah harus dievaluasi kan. Jadi emang mungkin saja itu tidak berdampak bahaya, hanya digunakan sebagai bagaimana kartu ini terregistrasi tanpa repot ya. Sejauh itu begitu ya, tidak ada dampak yang bahaya kali seperti penipuan. Mungkin itu masih aman sehingga mungkin tidak diusut ya atau dibiarkan aja. Tapi kalau tadi si leasing ini sudah menyalahgunakan, contoh pinjaman online
Waduh, bahaya nih, Bang. ya kan? Cemas ya, Cok. Orang yang pinjam, kita yang benjol kan. Iya. Kalau sudah begitu baru ini fatal. Ya, tapi kalau yang tadi ya si leasing itu memberikan kakak atau terjatuh kakak diambil orang lain, si penjual voucher diregistrasikan hanya untuk sebagai bagaimana kartu ini aktif, saya pikir itu tidak terlalu melanggar peraturan, ya, karena memang tidak ada tindak kriminal yang banyak dirugikan ya. Kalau seperti gitu. Berarti ini Bang untuk ranah marketingnya gitu. Ya, karena apa? Sekarang kan Kominfo harus aktif kartu itu kalau registrasi PKK. Iya. Iya, Bang. Kalau tidak bisa. Nanti diblokir tuh Bang, ada. Iya, dan kalau sampai 2-3 kali nick yang sama tidak bisa dipakai. Iya, benar. Tidak keluar jaringan. Iya, harus dipakai yang baru. Nah, itu tadi cara mereka mencari kakak dari leasing atau jatuh ya. Biasa itu. Intinya emang kemungkinan besar adalah keteledoran ya. Mungkin mereka tidak ada niat untuk kriminal ya. Mungkin terjatuh ya, terselip di jalan kan, atau di tempat-tempat yang bisa diperoleh mereka dengan mudah ya. Maka nanti pun kalau ini perlu dievaluasi oleh Baptas setempat ya, bagaimana data itu harus diamankan ya gitu. Oke. Nah, ada lagi nih Bang, kan tadi itu kalau dia dalam ranahnya itu yang baik gitu ya, untuk marketing aja. Kan kalau kita lihat lagi, balik lagi ke belakang nih Bang, yang tadi kasus Bjorka, dia menjual data masyarakat Indonesia ke dalam situs dark web. Nah itu kan kalau di dark web ini semuanya setahu saya Bang, dia bebas di situ. Maksudnya kita mau upload apa aja suka hati lah di situ Bang. Nah ketika sudah data kita ini masuk di dark web itu Bang, apakah mereka berarti otomatis mereka bisa mengakses seluruh apa kita nih Bang? Informasi. Iya. Nah pertanyaan saya tuh untuk mencegah hal itu nih Bang, apakah itu bisa dihindari gitu? Sebenarnya kalau sudah data kita diambil orang lain, kemudian dijual di pasar gelap, ya kita tidak bisa melarang, ya kan? Pasrah aja. Gak bisa. Pasar gelap itu kan bukan fisik dia, bukan seperti pajak Dipo Negoro atau Bakti, kan? Dia ruang digital. Mana bisa kita masuk situ? Siapa aja bisa akses. Iya, artinya kalau sudah jual dia, ya selama itu tidak bisa dihapus atau tidak dihapus dia, itu akan terus dikonsumsi oleh orang lain, ya kan? Contoh ya, kasus skandal, ya, Gisel, Sunamaya, kan? Itu kan video-video yang dicuri atau tanpa sengaja, kemudian distribusikan di pasar gelap, ya kan? Di-share lagi berbagai pasar gelap, ya, makanya tetap ada video itu. Makin melebar gitu ya. Iya, tidak terhapus. Ya, yang dihapus hanya di Twitter, di YouTube kan, tapi di pasar gelap ada. Tetap ada gitu. Tetap ada, ya. Makanya hati-hatilah ya menjaga data yang sifatnya pribadi. Tapi kan Bang, ini kan konteksnya dijual tadi nih. Iya. Tapi apa laku gitu Bang di pasar gelap ini gitu? Nah, tergantung datanya. Oh, tadi kan kalau kayak tadi untuk marketing. Iya. Nah, ini untuk apa nih gitu kan? Oh. Nah, kalau tadi kan pertama tergantung data ya. Kalau cuma gambar kita kan luar biasa kan? Iya, Ya, Bang. tidak ada artinya kan? Ya kan? Tidak berpotensi. Tidak laku. Iya. Ya kan? Apa efeknya? Tapi kalau dia seorang kepala daerah, contoh bupati contoh, Laku. ya ada contoh bupati, bukan Asahan ya, contoh bupati lain lah ya. Nanti kita Asahan agak awalnya. Contoh ada bupati yang ditemui sedang berduaan dengan seseorang, dipoto, dijual di pasar gelap, itu laku. Karena tujuan besar kan, bagaimana ini bisa meresahkan masyarakat, Menjatuhkan. atau mungkin menjatuhkan dia. Tapi kok foto kita kalian berdua laku nggak tuh? Ya nggak laku. Nggak lah, Bang. Ya, Terpampang di situ aja lah Bang. iya. Atau dia adalah artis, ya artis. Oke, tadi contoh Gisel tadi. Iya, karena ada nilai jualnya tinggi, ya ada keuntungan diraup. Ya, jadi tidak semua orang itu dijual di situ. Ya, artinya tidak semua data dijual di situ. Melihat potensi yang ada. Iya, potensi. Ya. Nah, kalau tadi Bjorka itu mungkin menjual Data kenegaraan. negaraan ya, yang sifat rahasia, ya,
bisa aja ya laku sama mereka karena itu pasar gelap ya. Banyak yang membeli situ. Ya kan? Bahkan rela membayar yang lebih tinggi. Nah, jadi itu yang pasar gelap tadi. Bang, tadi kan kita membahas tentang bermedia sosial dan tips kita supaya tidak dihack akun kita kan, Bang. Iya. Jadi ini ada timbul pertanyaan, Bang. Bagaimana tips bermedia sosial yang baik itu, Bang? Bagaimana? Bagaimana kita menggunakan sosial media itu dengan baik? Tadi kan kita membahas tentang tips, Iya. trik untuk mengatasi tidak terjadinya kebocoran. Iya. Oke ya. Nah, tentu ya dalam media sosial ada etika yang harus kita jaga. Ya. Dulu sebelum terbit undang-undang ITE, orang bebas berekspresi. Ya kan? Membuli orang bebas, ya, memaki orang bebas. Setelah terbit undang-undang ITE tidak bisa dilanggar. Ya kan? Contoh ya. Misalkan kita bilang gini, ya. Kamu itu bodoh di status. Ya, kita pasang fotonya, kita bilang dia bodoh. Oh, langsung ke orangnya gitu ya. Itu sudah melanggar undang-undang ITE. Iya, Pak. Ya kan? Apa pasalnya? Dia sebagai apa namanya? Satu pencemaran yang baik. Ya kan? Atau perbuatan yang tersenangi. Dan dia bisa melapor dan kita bisa kena sanksi. Ya kan? Jadi memang ada etika ya. Satu, etikanya kita tidak boleh memposting yang sifatnya merugikan orang lain. Tidak boleh. Ya kan? Contoh. Kasus Nuril ya, guru honorer di NTT. Ini kasus undang-undang ITE dia. Nuril ini guru yang dilecehkan oleh kepala sekolahnya dan dilaporkannya ke kepolisian, diproses sama polisi. Tapi salah si Nuril ini dia posting di Facebook. Kena di situ dia. Iya, diposting ke kepala sekolahnya, dibuat narasi beliau telah melecehkan saya. Apa terjadi? Nuril bukan didukung, malah kena penjara. Dia melanggar undang-undang ITE tadi. Iya, Bang. Sekalipun dia benar, dia kena undang-undang ITE. Ya, tidak terima si sekolah tadi. Oh, malah dituntut balik sama Iya. sekolahnya. Nah, itu kedua, memang kita tidak boleh memposting yang sifatnya pribadi, ya kan? Misal, ya, kamu memposting video, ya, maaf ya, seksual, ya. Contoh ada anak kos, kita rekam, kita posting di Facebook, siapa yang kena penjara? Kita lah, Bang, selaku Kita yang menyebarkan, bukan dia. Paling dia mau dipanggil, tapi kita kena, ya. Lihat banyak berita, ya kan? Yang diburu siapa? Si penyebar video. Iya, Bang. Jadi yang kedua, jangan menyebarkan yang sifatnya merugikan orang lain, ya kan? Etika yang ketiga, tidak semua hal harus dipublis di media, ya kan? Berarti harus dicerna dulu. Iya, harus difilter. Contoh ya, dulu untuk mengetahui isi hati seseorang ini sulit, ya kan? Dulu ya. Sekarang baca historinya, ya kan? Baca statusnya. Status itu mewakili hatinya, perasaannya, Betul, Bang. ya kan? Contoh, ya, cintaku sudah putus. Artinya itu paham kan? Iya, Artinya paham kita dia sedang Galau masalah cinta. lagi galau ya. Nah, makanya tidak semua hal harus kita umbar di media sosial, ya kan? Kekayaan jangan, ya kan? Tak boleh, ya. Apalagi kita live streaming, ya. Halo guys, ini nomor rekening saya, ini pinnya, gitu. Waduh. Nah, itu tidak boleh, ya, itu parah gitu, kali. gitu off live streaming langsung hilang. Iya, hilang. tidak boleh. Jadi emang banyak yang harus kita jaga, termasuk yang keempat, rahasia terbesar kita jangan dipublis, ya kan? Tidak boleh, ya. Apalagi kita adalah orang-orang penting, ya. Membuat status, ya, membuat lokasi. Saya sedang di Bandara Kuala Namu, contoh. Orang kan tahu kan kita ada di situ. Andai saja ada perampokan, dia akan ikuti kita, ya. Nah ini hati-hati ya. Perampok itu nengok story kita. Iya, gitu. story kita. Makanya hati-hati, ya. Dan intinya tidak semua harus diumbar di situ. Ya harus, ya paling biasa-biasa saja, ya kan, yang diumbar. Ya, itu tadi yang harus dijaga. Oke.
sedikit menyambung nih Bang. Tapi kan orang sekarang tuh kan pinter-pinter nih. Dia kalau misal kita balik lagi, misal cyberbullying tuh. Iya. Mereka membuli seseorang, tapi kata-katanya diplesetkan gitu Bang. Jadi misal mohon maaf ngomong anjing gitu. Iya. A-nya itu diganti 4 gitu. Iya. Nah, jadi dipleset-plesetkan gitu lah Bang. Iya. Nah, otomatis kan dia kayak di undang-undang ITE itu nggak diatur gitu Bang. Iya. Nah, memang salah satu trik bagaimana kita terlepas dari jerat undang-undang ITE, kita harus memblurkan atau mengubah kata-kata, tidak mengutuhkan kata-kata. Ya kan? Contoh kata anjing tadi, ya kita menulis kata AN, sisanya bintang-bintang. Agak diperhalus gitu ya, Bang. Iya. Memang bagi si pembaca dia tahu itu adalah kalimat itu. Dalam hukum deliknya tidak ada. Ya. Betul. Karena kalau persidangan akan dihadirkan itu ahli bahasa. Ya. Mencerna kalimat itu bagaimana? Ya, tapi kalau kalimat tadi tidak utuh ya, tidak jelas kan, hanya bintang-bintang ya, atau contohnya anjay ya. Sekarang maksudnya anjay. Ya kan? Itu kata tidak utuh ya. Nah, dan sekarang memang trending dibuat oleh masyarakat. Nah, kalau seperti itu konteksnya tentu dia tidak kena undang-undang ITE ya. Atau tadi contoh ya, kita emang ada maling ya, atau misalkan atasan kita membuat kejahatan, kita boleh foto dia di media sosial tapi diblurkan wajahnya, namanya inisialkan, kita aman kalau begitu, tidak ada jerat hukum. Oh, jadi walaupun kita benar kita nggak bisa dituntut Iya, balik. tidak. Karena apa? Untuk apa? Artinya tidak ada menjelaskan secara rinci ya profil beliau, gambarnya di blur kan? Iya. Itu urusan polisi lah nanti. Iya, dan itu boleh ya, tidak apa, silakan aja ya. Nah, oke. Nah, mungkin terakhir lah ini Bang, Ya, gitu. oke. Sebagai penutup nih Betul kan. ya. Mungkin bisa ngasih saran sedikit Bang terkait selain tadi bagaimana cara kita mengamankan media sosial. Iya. Terus bagaimana cara kita mengamankan alat elektronik kita nih Bang? Betul. Soalnya kan kayak nggak hanya dari media sosial aja. Iya. Bahkan kadang mereka bisa mengakses bahkan kamera kita tuh Bang, bisa diakses mereka. Iya. Nah gitu. Itu bagaimana kira-kira? Baik ya. Ini penutup ya, penutup. Ya. Nah, pertama memang kita bijak menggunakan smartphone ya. Untuk apa ini dipakai? Ya kan? Kalau bicara aman tentu tidak aman ya. Kenapa? Handphone kita ini bukan dibuat oleh orang kisaran. Betul Bang. Ya kan? Apalagi orang air joman. Ya, tidak ada dibuat mereka. Saya buat apa kita? Luar negeri. Iya. Ya kan? Kita hanya memakai ya. Bijak-bijak ya, jangan menyimpan rekaman atau file-file yang sifatnya privasi ya. Contoh rekaman kita kan mungkin sama pacar kita ya, atau mungkin yang berkonten seksual ya, bayangkan kalau jatuh ke jalan Bisa bahaya. bahaya kan, diambil orang, dipiralkan ya kan. Kemudian berkomunikasilah dengan wajar, jangan gunakan alat ini berkomunikasi untuk kriminalitas. Bisa bahaya nih Bang. Bahaya. Ya. Kenapa? Emang diketahui setiap chattingan kita ini mau pakai apa kita? Pakai WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook. Messenger, itu semua terekam. Bisa disadap lah ya. Bisa diakses Diskominfo, bisa diakses oleh Kapolri. Ya, dengan izin otoritasnya. Jadi kalau kita hari ini SMS ya, itu kan diketahui operator Telkomsel. Ya, dia bisa baca setiap SMS masuk ya. Maka berkomunikasi yang wajar, jangan kriminal. Nah, ini menarik contoh ya. Saya mau tanya kalian, Gimana tuh? apa beda terorisme di luar negeri sama Indonesia? Kalau menurut saya nih Iya. Bang, saya dulu ya. Kalau terorisme di luar negeri tuh dia pakai senjata. Oke. Kalau terorisme di kita ini tinggal adu domba aja Bang Ya, di media oke. sosial. Ini Dia kalau terorisme di luar negeri itu Bang, dia memang kayak menyerang negara gitu Bang. Iya. Tapi kalau kita ini Bang lebih disangkut pautkan ke
ke agama. Nah, itu mungkin secara luas ya, tapi secara mendasar dalam konteks berkomunikasi dengan wajar tadi, ya, artinya kita jangan berkomunikasi yang sifatnya kriminal di sini, jangan, akan ketahuan. Ya, jadi kalau tadi saya bandingkan apa beda terorisme Indonesia sama luar negeri? Teroris luar negeri itu sulit ditemukan. Sulit ditemukan, hampir sulit ditemukan. Canggih ya bang. Iya, artinya mereka sulit dilacak. Terorisme Indonesia sebelum meledakkan mereka ditangkap. Kenapa? Teroris Indonesia masih pakai komunikasi handphone. Di mana bro? Hari ini saya di jalan ini akan meledakkan hotel A, contoh. Komunikasi itu dibaca oleh kepolisian. Ada yang mencurigakan Iya, langsung maka akan turun intel mengikuti mereka. Udah sebelum meledak ditangkap. Luar negeri mereka udah paham itu. Mereka tidak berkomunikasi dengan telepon yang sifatnya kriminal. Mungkin mereka pakai kode rahasia dan lain-lain. Nah, jadi mungkin itu tadi ya salah satu bagaimana kita tipsnya, tips yang untuk keamanan tadi ya. Nah, itu ya. Kalau yang untuk smartphone tadi tuh bang, gimana tuh bang? Yang kayak misalnya kamera kita tuh, yang di apa tadi tuh? Yang mana? Yang dia kamera kita tuh bisa dibobol sama mereka gitu bang. Itu mungkin apa ada solusinya tuh bang? Oh, kamera. Iya. Ya, artinya gini, setiap perangkat yang tersambung internet itu bisa saja diretas oleh orang lain. Mau di CCTV, ya, mau di videotron, ya. Selama terkoneksi internet, potensi meretas itu besar. Tapi kalau tidak ada koneksi, ya tidak bisa. Nah, maka ya kembali yang tadi ya, bijak-bijak menggunakan smartphone tadi ya. Intinya bijak. tetap kita harus bijak-bijak. Bijak iya. Hati-hati lah ya. Hati-hati. Oke, itu aja. Nah, jadi begitulah sobat hukum. Jadi kita itu kalau dalam menggunakan media sosial, bahkan dalam menggunakan perangkat elektronik itu harus bijak dalam menggunakannya. Nah, mungkin untuk podcast kita kali ini segini aja dulu. Udah terlalu panjang mungkin pembahasan kita. Nanti entah kemana-mana jadinya. Nah, jadi di sini saya sebagai host undur diri. Kami ucapkan selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Dan kami juga ingatkan untuk jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya agar kami jadi lebih semangat dalam untuk mengupload konten-konten seperti ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.